Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivana Dia Sunanta dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 22802244043. Di sini saya akan membahas materi mengenai perubahan organisasi. Sebelumnya, apakah udah ada yang tahu nih pengertian dari perubahan organisasi? Kalau belum, yuk simak video ini sampai selesai ya. Pengertian perubahan organisasi. Ada beberapa pengertian perubahan organisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Hedge, perubahan organisasi secara sederhana dapat diartikan dengan pembahasan mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi tersebut melakukan perubahan. Kemudian yang kedua ada misal Beer, berubah itu adalah memilih tindakan yang berbeda dari sebelumnya. Perbedaan itulah yang menghasilkan suatu perubahan. Jika pilihan hasilnya sama dengan yang sebelumnya, berarti akan memperkuat status quo yang ada. Yang ketiga, menurut Winardi, perubahan organisasi yakni tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlalu kini menuju ke kondisi masa yang akan datang menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Kemudian menurut Anne Maria, perubahan organisasi adalah suatu tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Jadi, perubahan organisasi merupakan suatu proses yang terjadi di dalam maupun luar organisasi yang terjadi pada tingkat individu atau kelompok secara bertahap dan kontinu dengan tujuan memajukan organisasinya. Model perubahan organisasi. Model perubahan menurut Lewin-Kort dalam buku Robbins dan Judge mengembangkan 3 tahap model perubahan yang meliputi bagaimana mengambil inisiatif perubahan, mengelola dan menstabilkan proses perubahan itu sendiri. Lebih jauh, Robbins menjelaskan tahap perubahan tersebut dengan istilah unfreezing, moving, dan refreezing. Yang pertama ada unfreezing atau pencairan, yaitu sebuah proses awal perubahan di mana pada tahap ini terjadi pencairan perilaku dan sistem lama atau status quo. Unfreezing merupakan sebuah cara pandang baru untuk level pengambil kebijakan. Kemudian yang kedua ada moving atau bergerak, yaitu menggeser perilaku organisasi, departemen, atau individu ke level baru. Setelah melakukan unfreezing, diberikan pandangan-pandangan atau motivasi, kemudian melakukan sebuah proses pergerakan atau moving, baik itu perilaku organisasi ataupun divisi departemen atau individu ke level yang baru. Yang ketiga ada rephrasing atau pembukuan. Tahap ini sistem serta cara pandang yang diharapkan. Pada tahap diperlukan sebuah peneguhan dan penegasan kembali tentang arti penting perubahan yang sedang dijalankan. Guna mendukung perubahan jangka panjang diperlukan sebuah sistem yang mengawal dan menjamin pelaksanaan perubahan yang sedang dijalankan. Model perubahan menurut Kotter. John Kotter mengungkapkan ada 8 tahap dalam perubahan organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menciptakan kebutuhan untuk berubah atau create urgency. Yang kedua membentuk koalisi yang kuat atau forming a powerful guiding coalition. Yang ketiga mengembangkan visi dan strategi. Keempat mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima ada menggerakkan, mendorong, dan memberdayakan lebih banyak orang untuk tidak sekedar mendukung, melainkan bertindak atau berbuat menjalankan visi. Yang keenam, merencanakan dan mengusahakan keuntungan jangka pendek. Ketujuh, membangun perubahan yang berkelanjutan. 8. Melembagakan perubahan dengan budaya organisasi. Proses perubahan organisasi. Dalam bagian ini dibahas mengenai teori proses perubahan dalam organisasi yang terdiri dari implementasi suatu perubahan, reaksi anggota organisasi terhadap perubahan, dan peran pemimpin ketika terjadi perubahan organisasi. DeVos dan Wilnes menyatakan bahwa kontribusi faktor-faktor konten, konteks, dan proses perubahan organisasi dapat mengetahui keterbukaan anggota organisasi. Salah satu bagian dari konteks adalah budaya organisasi. Budaya organisasi biasa dinyatakan sebagai suatu cara atau kebiasaan pada organisasi dalam bekerja. Budaya organisasi terekspresikan pada satu, ada kepercayaan, yang kedua ada nilai-nilai, ketiga perilaku, dan yang keempat artefak.
Penyebab perubahan organisasi terdapat dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Kemudian jenis-jenis perubahan organisasi ada dua, yaitu perubahan tidak terencana dan perubahan terencana. Perubahan tidak terencana adalah perubahan yang bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Sedangkan perubahan terencana dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Penyesuaian perubahan organisasi. Ketika terjadi perubahan pada organisasi, karyawan akan merespon dengan penolakan. Sebelum akhirnya dapat menyesuaikan diri, karyawan harus bersedia untuk membuka diri. Kemudian setelah karyawan mampu membuka diri, ditemukan 4 komponen yang kemudian mengarah pada proses penyesuaian diri, yaitu pemahaman diri, penerimaan diri, pengembangan diri, dan kepuasan diri. Secara umum dapat disimpulkan bahwa semua karyawan dapat membuka diri dan melakukan proses penyesuaian diri. Namun, terdapat karyawan yang dapat melakukan penyesuaian diri dengan sempurna dan karyawan yang melakukan penyesuaian diri belum sempurna. Yang terakhir ada tantangan dan hambatan dalam perubahan organisasi. Perubahan dalam sebuah organisasi bukan hal yang mudah. Berbagai kendala yang bisa mempengaruhi program-program perubahan. Sejumlah kendala tersebut antara lain kendala-kendala sistem keorganisasian, serta kekuasaan, perbedaan dalam orientasi fungsional dan struktur organisasi yang mekanistik, kultur organisasi, norma kelompok, pemikiran kelompok, dan kendala-kendala individual seperti ketidaksiapan yang mengakibatkan rasa ketidakpastian, kekhawatiran, dan ketidakamanan. Hambatan perubahan juga sering muncul dari keengganan individual yang berasal dari faktor kebiasaan, ketidaksiapan, terusiknya rasa aman, kekhawatiran akan berkurangnya penghasilan, dan bertambahnya kerepotan, ketakutan terhadap hal-hal yang belum dikenali, dan persepsi negatif yang berasal dari informasi mengenai kegagalan-kegagalan upaya perubahan. Ada 3 hambatan dalam perubahan organisasi. Yang pertama ada resistensi untuk berubah tingkat organisasi, yakni konflik dan kekuasaan. Perubahan pada umumnya bermanfaat bagi sebagian orang, fungsi, atau divisi. Ketika perubahan menyebabkan konflik organisasi dan persaingan kekuasaan, suatu organisasi seringkali menghindari adanya perubahan tersebut. Konflik antara kedua fungsi akan menghambat proses perubahan dan barangkali mencegah adanya perubahan itu sendiri. Kemudian, perbedaan dalam fungsional orientasi. Perbedaan dalam orientasi fungsional adalah halangan utama yang lain untuk berubah dan salah satu sumber akan kelesuan organisasi. Perbedaan fungsi dan divisi seringkali dipandang sebagai sumber masalah yang berbeda pula, sebab mereka melihat masalah utama penyebabnya dari sudut pandang mereka sendiri. Kemudian, budaya organisasi. Nilai dan norma-norma di dalam budaya organisasi dapat menjadi sumber resistensi untuk berubah. Jika perubahan organisasi mengganggu nilai dan norma-norma yang dibenarkan dan memaksa orang-orang untuk berubah, apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukan itu, budaya organisasi akan menyebabkan resistensi untuk berubah. Kadang-kadang nilai dan strategi baru perlu diadopsi. Para manajer tidak dapat merubahnya sebab mereka sudah terikat dengan cara yang biasa mereka lakukan. Kemudian, yang kedua ada resistensi untuk berubah tingkat grup. Pekerjaan dalam suatu organisasi banyak dilakukan oleh kelompok dan beberapa karakteristik dari kelompok tersebut dapat menimbulkan resistensi untuk berubah. Seringkali perubahan mengubah hubungan antara tugas dan peranan di dalam suatu kelompok. Ketika hal tersebut terjadi, dapat mengganggu norma-norma dalam kelompok dan harapan dari setiap anggota kelompok satu sama lain. Hasilnya, anggota kelompok tersebut menentang adanya perubahan karena aturan
aturan norma-norma yang baru dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dari situasi yang baru pula. Kemudian yang ketiga ada resistensi untuk berubah tingkat individu. Ada beberapa alasan mengapa individu-individu di dalam suatu organisasi mungkin cenderung untuk menentang perubahan. Yang pertama, orang-orang cenderung menentang perubahan dikarenakan merasa tidak aman dan tidak pasti terhadap hasil yang akan diperoleh nantinya. Lebih dari itu, ada kecenderungan umum bahwa orang-orang akan selektif menerima informasi yang hanya konsisten sesuai dengan pandangan mereka mengenai organisasinya. Kebiasaan adalah suatu halangan lebih lanjut untuk perubahan. Sulitnya mengubah kebiasaan yang tidak baik dan mengadopsi gaya perilaku baru menandai bagaimana kebiasaan menjadi sumber resistensi dalam perubahan. Itu dia materi mengenai perubahan organisasi. Apabila saya melakukan kesalahan dalam menyampaikan informasi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.